Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, santri-santri di dunia maya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan rahmat dan keberkahan Allah senantiasa terlimpahkan kepada kita semua sehingga kita istiqomah dalam kebaikan. Segala puji hanya miliknya Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Sampai-sampai kita ini tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat lapangnya waktu, bahkan nikmat bisa melihat video ini. Dan semoga menjadi wasilah terbukanya ilmu bagi kita semua. Kenapa? Ya ini nikmat yang perlu kita syukuri. Di luar sana mungkin kawan-kawan kita sama-sama buka YouTube, sama-sama buka medsos, ya kan? Tapi tidak tahu apa yang dibuka. Apakah tentang konten ilmu, agama, nasihat-nasihat yang baik, atau bahkan tentang hal-hal yang sifatnya pornografi atau porno aksi. Allah alam. Kita ini sama Allah diberi kemudahan untuk mengakses informasi, tetapi informasi yang baik. Nah, ini bagian dari nikmat Allah. Nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya. Kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Alhamdulillah, puji Allah. Karena semakin pandai kita menjadi hamba yang bersyukur, maka Allah semakin cinta sama kita dan Allah akan semakin menambah nikmat itu kepada kita. Nikmat iman itu luar biasa, teman-teman. Betul. Di luar sana itu banyak orang-orang yang masih belum mengenal iman. Mereka tidak mengerti lezatnya iman. Ya Allah, kasihan rasanya. Betul. Gitu. Coba bayangkan, kasihan sekali banyak di antara manusia-manusia yang belum mengenal Allah. Padahal Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita. Bahkan Allah itu begitu sayang sekali sama kita itu. Ya Allah, nikmat pokoknya gitu. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kekasih kita, manusia paling mulia, manusia yang Masya Allah begitu sempurnanya sehingga sulit bagi musuh-musuhnya sekalipun untuk menemukan celah keburukan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasihnya Allah, manusia paling mulia, manusia paling suci, manusia yang terjaga dari segala keburukan, manusia yang terjaga, yang maksum dari segala kesalahan. Rasulullah itu Masya Allah. Dan alangkah bahagianya kita ini yang bukan siapa-siapa ini, yang fakir ini, oleh Allah dipilih sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dimana ketika umat-umat terdahulu itu cemburu dengan kita. Bahkan saking mulianya umat ini, umat-umat Nabi terdahulu belum bisa masuk surga sebelum kita ini umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masuk surga semuanya. Barulah mereka umat-umat terdahulu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Begitu istimewanya kita ini. Dan begitu sayangnya Rasulullah kepada kita ini. Betul, Rasulullah itu sayang sekali sama kita. Bahkan ketika di akhir hayat beliau pun, beliau masih menyebut-nyebut nama kita. Ummati, ummati, ummati. Begitu sayangnya dan begitu pedulinya Rasulullah kepada kita. Maka sahabat-sahabatku dunia maya dimanapun kalian berada, ayo kita betul-betul meluangkan waktu untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat pagi, siang, malam, bahkan mau tidur pun sebisa mungkin mengirimkan sholawat, salam dan sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah saja di akhir hayatnya masih mengingat kita. Masa kita ini mau berangkat mati tak ingat sama Nabi? Subhanallah gitu. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu ya. Sahabat-sahabatku, santri-santri dunia maya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk
hamba-hamba soleh umatnya baginda Nabi yang selalu membangun rasa cinta dan rasa rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab dan bisa bersilaturahim, bertemu langsung dengan baginda Nabi di surganya Allah, tempat yang penuh kenikmatan. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, santri-santri dunia maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi nasihat untuk diri kami sendiri yang fakir ini tentang hadis Nabi yang pendek, singkat, tapi mudah diingat, tetapi dampaknya luar biasa untuk kehidupan kita. Betul-betul luar biasa. Apa hadis itu? Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahdab walakal jannah. Jangan marah, kamu akan masuk surga. Bayangkan, semudah itu apa yang diajarkan Rasulullah kepada umat ini. Apabila kita ingin mendapatkan surganya Allah, tempat penuh kenikmatan, cuman satu aja nasihat Nabi kepada kita, la tahdab, jangan marah. Ya, hadis ini tentu asumsinya setelah iman dan takwa. Ya, ini asumsinya kita nih, kalian nih yang lihat video ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Setelah itu apa? La tahdab walakal jannah, jangan marah, kamu akan masuk surga. Bayangkan, indah tidak? Sederhana tidak? Sederhana sekali. Karena menjaga amarah itu merupakan amalan yang kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, tapi fadilahnya besar sekali. Betul. Banyak rumah tangga hancur karena tidak bisa menjaga amarah. Adanya KDRT karena tidak bisa menahan amarah. Betul. Adanya pembunuhan karena tidak bisa menahan amarah. Hubungan sosial kemasyarakatan bertetangga rusak karena tidak bisa menahan amarah. Bayangkan, ya. Negara hancur juga karena tidak bisa menahan amarah. Karena amarah itu amalan hati. Ya, ringan-ringan berat sih gitu. Kayaknya ringan tapi faktanya berat. Karena realitanya banyak orang yang susah untuk menahan amarah itu. Betul. Itulah kenapa pentingnya kita melatih diri nih sekuat-kuatnya ini gitu kan. Karena sesungguhnya orang yang kuat itu, ya orang yang kuat itu bukan yang orang ototnya besar, bukan. Orang yang kuat angkat barbel atau pull up dengan beban 17 kilo mungkin ya. Bukan itu orang yang kuat. Tetapi orang yang kuat adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini bukan kata ya, bukan kata saya, bukan kata Haidar ini kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahdab walakal jannah. Kayak surga itu dekat sekali. Pokoknya jangan marah aja, gitu. Iya kan? Enak gitu. Sahabat-sahabatku, santri-santri di dunia maya yang dirahmati Allah. Gitu. Inilah pentingnya menjaga amarah. Jangan bentar-bentar marah. Tidak cocok sedikit marah. Istri tidak cocok sedikit dengan suaminya, marah. Suami tidak cocok dengan masakan istri, marah. Anak tidak mau nurut sama nasihat dan teguran orang tua, marah. Orang tua lihat anaknya nakal sedikit, marah. Ya, guru melihat muridnya nakal, marah. Murid lihat gurunya ceramah terus, marah. Lihat kawan, lihat tetangga ada salah sedikit sama kita, marah. Seolah-olah segala sesuatu itu solusinya marah. Orang cepat marah itu cepat mati. Serius, orang cepat marah itu cepat menderita penyakit-penyakit tingkat tinggi, mulai stroke, ya kan? Apalagi lah stres. Akhirnya apa? Cepat tua, cepat penyakitan, cepat mati gitu. Ini ilmu medis ya. Ya memang mati itu takdirnya Allah. Tapi kebanyakan begitu. Orang yang tidak bisa menahan amarah itu hidupnya itu sempit, sulit, sumpek.
Sempit, sulit, sumpek. Ya, S3 tuh udah dapat gelar S3 ya. Level hidupnya level hidup S3. Bukan sarjana tingkat 3, bukan. Ya, sumpek, sempit, sulit gitu. Kayak enggak ada solusi lain. Solusinya cuma marah. Gitu. Padahal nasihat Nabi indah sekali. La taghdab walakal jannah. Enggak usah marah. Niscaya kamu akan masuk surga. Masya Allah, enak sekali. Sahabat-sahabatku, santri-santri di dunia maya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba soleh yang diberi istiqomahan oleh Allah. Dengan wasilah ilmu yang sedikit ini, Allah jadikan kita orang-orang yang bisa sabar, bisa menahan amarah. Karena kesabaran itu adalah amalan-amalan tertinggi, amalannya para wali. Sabar dalam apa? Sabar dalam segala hal. Pokoknya sabar, ya. Dikasih kesenangan ya sabar, didatangkan tetangga resek ya sabar, didatangkan kawan yang nakal juga sabar, diuji apapun pokoknya sabar, diuji sakit sabar. Hilangkan marah, hilangkan karena itu amalan-amalan setan. Marah itu amalan setan, tinggalkan. Kita belajar untuk menahan amarah, belajar untuk terus sabar. Insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi wasilah amal soleh bagi kita semua. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para santri, niatkan dalam hati,